Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau Nabi itu kan mendapat petunjuk melalui wahyu gitu Iya, kan. Sementara kalau kita nih orang biasa itu mendapat petunjuknya melalui apa gitu. Misalnya gini, ya, kalau misalnya Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya. Tadi kan ada kata-kata, ya itu Nabi pasti benar kan itu iya, perintah gitu. mimpinya maksudnya. Nah kita kayak misalnya kalau zaman sekarang mau masukin anak ke pesantren gitu loh. Oh, Nah ini kan ragu ini petunjuk atau apa gitu. Nah kita orang biasa tuh apa dapatnya dari Allah bahwa itu petunjuk dari Allah atau bukan? nah, Allah melengkapi kita dengan alat untuk menerima petunjuk. Gitu ya. Alat itu apa? Akal, hati, gitu ya. Eh, itu semua adalah perangkat yang ada qalb maksudnya, gitu ya. Qalb itu bukan hati dalam arti hati organ tubuh gitu kan. Kalau hati ayam, hati empelak, bukan itu maksudnya. Karena qalb itu bukan sesuatu yang sifatnya eh, organ gitu intinya. Ya, qalb itu ada kaitannya dengan ruh sebenarnya langsung. Nah, sama dengan akal kan. Akal itu bukan brain, bukan otak gitu. Kan ada otak ikan, otak udang gitu. Nah, itu beda maksudnya. Nah, artinya Allah memberikan itu. Maka kemudian dari situ ada pengetahuan. Oke? Bagi kita, pengetahuan itu menjadi penting. Karena pengetahuan itulah yang akan mensuplai kita dengan banyak sekali data, gitu ya, yang bisa diolah untuk menjadi petunjuk. Artinya ada petunjuk yang bisa kita pelajari melalui ilmu. Nah, keputusan eksekusi dalam Islam harus melalui ilmu. Tapi bahwa kemudian katakanlah sensor petunjuk itu juga bisa melalui hati, qalb. Jadi ada pernyataan Rasulullah SAW, istafti qalbak, tanyakan hatimu, nuranimu. Kan gitu. Kan tadi manusia itu dibekali fitrah. Fitrah itu intinya kecenderungan kepada segala sesuatu yang sifatnya baik. Menyukai yang baik dan cenderung untuk mengerjakan yang baik atau mendorong. Kan itu menjadi penting. Kita tuh kadang-kadang kan menutupi nurani kita. Sebenarnya dalam nurani kita tuh, ini nggak pas nih, ini nggak baik. Tapi kan karena ada kepentingan, karena apa, akhirnya kita langgar hati kita sendiri kan. Orang yang terbiasa melanggar nuraninya, itu sebenarnya kan maksiat jadinya. Makanya disebut nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Maka akan dikasih titik hitam di hatinya. Dan itu sifatnya menutupi, mengcover. Jadi kalau terlalu banyak pelanggaran, nanti betul-betul hati nurani itu tercover gitu. Sehingga susah sensor untuk masuk ketangkap gitu loh. Mental gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara, kita dapat petunjuk melalui apa? Nah, kalau proses tadi sensornya menyerapnya bisa melalui akal, bisa melalui ini, melalui qalb gitu ya. Tapi kemudian nanti eksekusinya harus melalui ilmu. Eksekusi dari petunjuk itu nanti realisasinya, pelaksanaannya seperti apa. Jadi jangan kemudian, pokoknya karena sudah dalam hati itu, saya cocoknya dengan si ini, saya dengan apapun masalahnya, pokoknya dengan si ini. Ya nggak bisa, tetap aja harus ada timbangan ilmunya. Ini sebagai calon suami, calon istri memang layak atau tidak. Kan harus ditimbang dengan ilmu. Nggak hanya dengan perasaan istilah kita gitu kan. Gitu. Jadi sama dengan memilih pendidikan terbaik untuk anak saya di mana. Itu gabungan dari olah pikiran, olah otak, atau olah akal, dengan olah hati, olah qalb. Gitu. Tapi ketika kemudian mengeksekusinya, nah di situ harus ada pertimbangan ilmu, itu pasti harus. Gitu. Karena ilmu itulah yang akan membingkai eksekusi kita itu tepat atau tidak tepat. Gitulah. Gitu. Jadi intinya gabungan kalau kita. Yang jelas bukan wahyu ya. Kalau wahyu repot nanti kayak Lia Eden dulu yang sudah mati. Oh, ada yang tidak tahu Lia Eden ya, berarti generasinya beda. Kabarnya udah mati aja. Dulu rame itu. Itu floris yang kemudian mengklaim didatangi Jibril. Mimpi bisa, tapi
mimpi bagi kita harus mendapatkan takwil, penafsiran mimpi. Dan di situ ada caranya. Pertama, mimpi itu jangan disampaikan kepada sembarang orang. Kalau kita mimpi sesuatu, mau baik mau buruk. Jangan asal ngomong, saya mimpi gini, saya mimpi gini. Kenapa? Akan berbahaya kalau kemudian itu disampaikan kepada orang yang kurang waraknya, kurang hati-hatinya, kemudian dia bilang, wah kamu akan begini. Bahaya itu. Makanya kalau mimpi itu sampaikan kepada orang yang paling Anda percaya, kepada orang paling baik yang Anda ketahui. Karena insya Allah dia akan tahu cara menakwilkannya itu kemana. Maksudnya tahu itu pasti ada positif paling tidak. Nggak mungkin kan yang negatif. Dan itu. Kalaupun itu negatif, dia akan memberitahu bagaimana cara menghindarinya dan lain sebagainya. Jadi bukan malah kayak mendoakan celaka gitu kan. Bahaya itu mimpi itu. Saya mimpi ditransfer gitu. Sudah ambil aja kalau kayak gitu kan gitu.